Hola amigos parentosku, Mahadamangos. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Dan di video kali ini Mimin akan melanjutkan keseruan dari serial Nurarihyo no Mago part ke-6 yang akan menceritakan dimulainya penyerangan Hagoromo di kota Kyoto. Bagaimana keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dibuka dengan Yura yang akhirnya pulang ke Kyoto karena diminta oleh Ryuji di part sebelumnya. Dimana di sana ia udah ditunggu oleh pemimpin klan dan para penjaga Kekai. Ryuji lalu memberitahu Yura jika tugas mereka saat ini mencari tempat Hagoromo bereinkarnasi dan menghabisinya. Scene lalu berpindah pada Rikuo yang sedang mengingat peristiwa pembunuhan ayahnya. Hingga nggak lama Kyotsugu dan yang lainnya datang yang ternyata Kyotsugu ini punya ide untuk menyusul Yura ke Kyoto. Dan lagi pula ia bilang di kota itu terkenal tentang sejarah yokainya. Rikuo menjawab jika terlebih dahulu dirinya harus meminta izin pada sang kakek. Sesampainya di rumah, Rikuo pun langsung menemui Nurarihyon dan memberitahunya kalau Rikuo ingin pergi ke Kyoto. Nggak diduga, tanggapan Nurarihyon sangat mengejutkan karena ia langsung menendang Rikuo sambil berkata jika menahan tendangannya aja nggak bisa, Rikuo bahkan nggak akan mampu melawan bawahan Hagoromo. Rikuo yang marah pun kemudian berubah dalam wujud yokainya dan melihat itu Nurarihyon pun menantang cucunya itu bertarung. Pertarungan pun dimulai dan terlihat jika Nurarihyon hanya ingin menguji kemampuan Rikuo. Melihat serangan Rikuo, ia bilang jika kekuatan Rikuo belum cukup untuk melawan Ayakashi. Dan setelah menjatuhkan cucunya itu, Nurarihyon bilang jika cuma dengan kekuatannya yang sekarang dan berniat ke Kyoto, itu sama aja seperti bunuh diri. Namun si Rikuo bisa kembali bangkit walau lagi-lagi ia bisa dijatuhkan. Melihat tekad cucunya yang sangat ingin pergi ke Kyoto, Nurarihyon pun akhirnya luluh dan menyuruh Karasu memanggil beberapa orang untuk menemuinya. Ketiga orang yang dipanggil Karasu ternyata ditugaskan untuk melatih Rikuo walau mereka mengingatkan jika karena latihan keras mereka, Nurarihyon bisa aja kehilangan pewarisnya itu. Dan setelah menerima perintah itu, tiga orang yang diketahui berasal dari klan Osutono langsung membawa Rikuo yang masih nggak sadarkan diri bersama mereka. Rikuo pun lalu tersadar saat udah berada di klan Tono yang dipenuhi oleh yokai berbentuk hewan. Ia lalu menemui sang pemimpin yang bernama Akakapa di mana yokai besar itu bilang jika Nurarihyon dulu merekrut orang-orang kuat dari klannya dan membuat klan Tono menjadi lemah. Maka dari itu Akakapa sangat membenci si kakek. Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menunjukkan Rikuo yang katanya akan dijadikan pekerja pemula. Yang ternyata sang Sandaime diminta untuk mencuci pakaian dan memotong kayu bakar. Karena tugas itu, si Rikuo malah berniat melarikan diri, namun saat tiba di sebuah jembatan, ternyata jembatan itu hanyalah sebuah ilusi membuat Rikuo terjun bebas ke bawah jurang. Beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya di mana yokai bernama Itaku itu bilang jika Rikuo nggak menguasai kekuatan untuk menghancurkan ketakutan, maka selamanya ia akan terjebak di desa Tono. Hingga Itaku, si Kameitachi pun pergi dari sana dengan Rikuo yang terus mengejarnya dan minta diajari kekuatan menghancurkan ketakutan yang Itaku bilang tadi. Sebelum lanjut, Mimin jelasin tentang kekuatan ketakutan ya gengs. Dimana itu adalah kekuatan spesial dari yokai dan tiap yokai punya kekuatan ketakutan yang berbeda-beda satu sama lain. Dimana Itaku lalu membawa Rikuo melihat latihan dua yokai yang sedang bertarung, dan salah satu yokai lalu mengeluarkan kekuatan ketakutannya yang adalah sebuah teriakan. Itaku lalu mengenalkan Rikuo pada semua yokai yang sedang menjalani latihan. Hingga nggak lama, semua yokai itu ingin melihat kekuatan ketakutan apa yang Rikuo punya. Rikuo lalu mengingat kata-kata kakeknya dan kemudian bisa menggunakan kekuatan ketakutan milik Nurarihyon yang dapat membuat Rikuo nggak terlihat. Kalau kalian ingat, Nurarihyon memakai kekuatan ini buat ngalahin Kameitachi yang pernah nyerang Yura ya guys. Melihat kekuatan Rikuo itu, Itaku bilang jika ia yang akan melawan si Rikuo. Itaku pun lalu menunjukkan ketakutannya di mana ia bisa menyalurkan kekuatan itu pada senjatanya dan menyerang secara asal hingga membuat pohon-pohon di sekeliling arena itu roboh seketika. Yang ternyata kekuatan Itaku bisa memotong ketakutan milik Rikuo dan membuatnya kembali terlihat. Dan di sini Itaku lalu bilang jika itulah yang ia maksud dengan kekuatan menghancurkan ketakutan milik yokai lain yang ia sebut dengan teknik Hyoi. Rikuo pun minta diajarkan Hyoi oleh Itaku dan Itaku menjawab Rikuo harus rela mati demi mempelajari teknik tersebut.
Dan Rikuo menjawab ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mempelajari Hyoi agar bisa cepat pergi ke Kyoto. Sementara itu, di tempat lain lalu datang 3 ayakashi dari Kyoto ke desa Tono yang dipimpin oleh pria bernama Kidomaru. Mereka lalu menemui Akakapa dan kedatangan mereka bermaksud membeli yokai-yokai hebat dari Tono untuk dijadikan tentara mereka karena katanya sebentar lagi semua segel akan hancur dan Hagoromo akan bisa keluar. Akakapa pun menolak keinginan mereka, membuat Kidomaru bertanya kenapa Aka menolak mereka tapi malah mau melayani klan Nura. Dan karena itu, Kidomaru mengancam akan menghabisi klan Nura bersama dengan klan Tono. Namun, yokai-yokai ninja klan Tono nggak gentar dengan ancaman Kidomaru dan malah balik mengancam, membuat Kidomaru pergi dari sana. Kidomaru lalu nggak sengaja melihat Rikuo yang sedang mencuci dan melihat wajah si Sandaime. Kidomaru mengira jika ia adalah Nurarihyun. Hingga kemudian Rikuo pun langsung diserang. Apalagi setelah berhasil menghindar, si Rikuo menggunakan ketakutan milik Nurarihyun membuat Kidomaru makin yakin jika yang ia serang adalah Nurarihyun. Tapi kemudian Kidomaru menggunakan Hyoi dan dengan mudah memotong ketakutan Rikuo. Karena begitu mudah memotong ketakutan milik Rikuo, Kidomaru akhirnya tahu jika lawannya bukanlah Nurarihyun dan bertanya siapa Rikuo sebenarnya. Hingga ia pun akhirnya bisa menebak jika Rikuo adalah cucu dari Nurarihyun yang pernah mengalahkan Hagoromo. Kidomaru yang sangat dendam pada klan Nura lalu berkata ia akan menghabisi Rikuo dan akan membawa kepalanya ke hadapan Hagoromo, lalu mengirim tubuh Rikuo pada Nurarihyun sebagai pernyataan perang dengan klan Nura. Rikuo pun lalu diserang oleh salah satu ayakashi. Beruntung Itaku datang dan memotong lengan pria tersebut. Rikuo lalu berkata jika para ayakashi itu adalah lawannya. Dan seketika itu juga ia bisa mengeluarkan teknik bernama Kyokasugetsu milik Nurarihyun yang pernah Rikuo pakai melawan Tanuki, yang bisa membuat tubuh Rikuo menjadi bayangan dan nggak bisa ditebas oleh yokai-yokai itu. Tapi kali ini Rikuo nggak cuma bertahan karena ia bisa menggunakan teknik itu untuk menyerang juga dan berhasil menjatuhkan kedua ayakashi. Tapi setelahnya Rikuo sedikit lengah dan hampir terkena serangan dari Kidomaru. Beruntung teman-teman Itaku datang menyelamatkannya. Kidomaru yang bahkan tubuhnya berhasil terkena serangan es dari salah satu yokai bisa membebaskan diri. Dan kemudian berkata tugasnya bukanlah menghancurkan klan Tono, tapi karena yokai-yokai itu udah membantu Rikuo, ia mengancam akan menghabisi mereka. Dan sebelum meninggalkan tempat itu ia berkata jika sebentar lagi mereka juga akan menghancurkan para Onmyoji. Shin lalu berpindah ke sebuah rumah besar di mana di sana kita akan melihat ayakashi dari klan Hagoromo berkumpul dan berencana untuk menghancurkan segel kelima dari 8 segel yang ada. Di mana ternyata sebelumnya mereka udah berhasil menghancurkan 3 segel. Jadi guys, mereka ini harus menghancurkan 8 segel dalam hitungan mundur karena sebelumnya udah menghancurkan segel ke-8, 7, dan ke-6. Jadi sekarang giliran segel kelima yang harus dihancurkan. Nggak hanya itu, kumpulan yokai ini juga menyatakan perang besar pada para Onmyoji. Hingga akhirnya kita diperlihatkan sosok reinkarnasi dari Hagoromo Kitsune yang ternyata adalah gadis pembunuh ayah Rikuo mengajak semua anak buahnya menuju tempat segel kelima berada. Mereka pun akhirnya sampai di sana dan berencana membunuh Onmyoji penjaga segel tersebut. Tapi ternyata Onmyoji penjaga segel itu juga seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah obat di mana ketika ia meminum obat tersebut, tubuhnya berubah menjadi besar guys. Dan kemudian berpose bak binaragawan. Walau kenyataannya pria itu bisa dihabisi Hagoromo dengan sangat mudah. Hingga akhirnya Hagoromo bisa membuka segel yang merupakan sebuah pasak kayu buatan Hidemoto di masa lalu. Setelahnya mereka pun langsung menuju ke tempat segel keempat dan begitu segelnya dibuka ternyata di sana terkurung salah satu anak buah Hagoromo yang bernama Gasadokuro. Yang kemudian Hagoromo bawa bersamanya. Kepanikan pun melanda klan Keikan karena udah hancurnya 5 segel dan hanya tinggal 3 lagi sampai Hagoromo bisa bergerak dengan bebas. Di sana juga ada penjaga segel ketiga bernama Masatsugu yang nampak tenang walau selanjutnya adalah giliran dia yang akan didatangi oleh Hagoromo. Selain Masatsugu, di sana juga ada penjaga segel kedua bernama Pato dan penjaga segel pertama bernama Akifuse. Di mana ketiganya mempunyai rencana daripada menunggu Hagoromo mendatangi mereka, lebih baik ketiganya bersatu melawan Hagoromo di kuil Rokukinji tempat segel ketiga berada. Dan bener aja saat rombongan Hagoromo mendatangi kuil tersebut, Masatsugu berhasil mengurung Hagoromo seorang diri dalam kekai buatannya, sementara semua anak buah si Hagoromo nggak bisa masuk dalam kekai tersebut. Pato pun kemudian berhasil mengikat tubuh si rubah menggunakan shikigaminya.
Akifuse lalu berkata jika Hagoromo nggak mungkin bisa bebas dari Kekai Fukuju buatan Masatsugu dan Shikigami terkuat milik Pato. Sedangkan ia sendiri lalu menunjukkan senjatanya yang berupa tombak bernama Kiko yang katanya adalah senjata terkuat milik para Onmyoji. Namun Hagoromo malah terlihat santai dan mengejek kemampuan para Onmyoji muda tersebut. Bahkan setelahnya, Gasadokuro berhasil menembus Kekai Fukuju bersamaan dengan Hagoromo yang bisa menghancurkan Shikigami milik Pato. Dan kemudian berkata pada Akifusa jika ia ingin melihat kemampuan tombaknya. Akifusa pun lalu mengaktifkan kekuatan tombaknya yang terlihat seperti hidup dan bersatu dengan tubuhnya hingga merubah penampilan si Akifusa sendiri. Shin lalu berpindah pada Rikuo yang terus berlatih bersama Itaku, di mana Itaku bilang ketakutan milik Rikuo sangatlah menarik. Hingga nggak lama teman Itaku yang bernama Awashima memberi kabar pada Rikuo jika para Onmyoji udah dibantai satu persatu. Rikuo pun lalu menemui Akakapa untuk berterima kasih karena klan Tono udah bersedia melatihnya. Ia juga bilang jika 8 tahun lalu Hagoromo lah yang mungkin udah membunuh ayahnya dan karena itulah ia ingin ke Kyoto untuk melihat wanita itu sekali lagi. Nggak diduga kata-kata Rikuo membuat yokai klan Tono sangat tertarik menyaksikan pertarungannya melawan Hagoromo. Melihat itu, Rikuo berusaha mengajak yokai-yokai Tono untuk ikut dan bertarung bersamanya di Kyoto dengan kata-kata sedikit mengejek di mana ia bilang percuma merasa kuat namun hanya bisa kuat di gunung itu aja. Dan gak ada orang di luar klan Tono yang mengakuinya. Kata-kata Rikuo membuat yokai-yokai klan Tono terlihat marah, namun si Rikuo langsung menunjukkan kekuatan barunya dan tiba-tiba muncul di pangkuan Akakapa dan kemudian pergi begitu aja. Melihat itu, Akakapa bilang Rikuo sangat mirip dengan Nurarihyun yang dulu tiba-tiba datang ke klan Tono dan menjadi kuat, juga membawa yokai-yokai dari tempat itu. Ia juga bilang jika dulu dirinya bukanlah pemimpin klan, pasti ia akan ikut bersama Nurarihyun. Dan kata-kata Rikuo tadi ternyata berhasil membuat Itaku dan teman-temannya ikut bersamanya menuju Kyoto. Sayonara da, Tono! Sebelum ke Kyoto, ternyata Rikuo terlebih dahulu pulang ke rumah untuk menemui kakeknya dan menyuruh para Hyakuyakonya untuk bersiap-siap ikut ke Kyoto. Begitu bertemu Nurarihyun, Rikuo meminta izin lagi untuk ke Kyoto dan langsung diuji lagi hasil latihannya. Karena Rikuo bisa menghindari serangan Nurarihyun menggunakan ketakutannya, Nurarihyun pun akhirnya mengizinkan cucunya itu untuk pergi ke Kyoto dan berpesan ketika sampai di Kyoto langsung temuilah Hidemoto. Nggak hanya mengizinkan Rikuo pergi, Nurarihyun bahkan memperbolehkannya menggunakan sebuah kapal terbang milik klan Nura yang katanya adalah pangkalan udara milik klan mereka. Shin lalu berpindah pada tim pencari yokai yang baru aja tiba di Kyoto dan langsung menuju sebuah kuil bernama Kuil Kusaka. Kyotsugu dan Shima tampak sangat antusias tanpa mereka sadari Tori dan Maki udah diculik oleh dua Ayakashi yang ada di sana. Hingga akhirnya para Ayakashi mencoba menangkap Kana dan saat itulah Yura datang menyelamatkannya. Sementara itu Yuki dan Atabo ternyata sebelumnya udah diminta Rikuo menjaga teman-temannya itu dan gak sengaja bertemu dengan Yura dan Kana. Yura dan Yuki pun lalu bekerja sama menyelamatkan Tori juga Maki yang udah tertangkap oleh Ayakashi. Yura lalu berkata jika ini bukanlah waktu yang tepat berada di Kyoto dan lalu mengajak teman-temannya itu ke rumah utama klan Keikan. Di sana ia bercerita jika keadaan sedang sangat gawat, bahkan 3 pelindung segel terhebat yang gak lain Akifusa, Pato, dan Masatsugu tiba-tiba menghilang dan gak diketahui keberadaannya, di mana mereka terakhir terlihat di lokasi segel ketiga. Dan karena itu, ia yang udah diangkat menjadi pelindung harus menjaga 2 segel yang tersisa dengan kekuatan baru yang udah ia latih. Walau katanya Yura belum bisa menguasai kekuatan itu sepenuhnya. Ia pun meminta teman-temannya berlindung di rumah utama klan Keikan, sementara Yura sendiri akan pergi ke kuil tempat segel kedua berada. Sesampainya di sana, ternyata para klan Keikan udah berkumpul dan membuat kekai untuk mencegah Hagoromo masuk ke kuil itu. Para Ayakashi terlihat kesulitan menembus kekai tersebut hingga gak lama ada seseorang yang bisa menghancurkannya. Dan gak diduga orang itu ternyata adalah si Akifusa. Di sana juga terlihat Masatsugu dan Pato yang ditangkap oleh para Ayakashi. Para Ayakashi pun akhirnya bisa masuk ke dalam kekai dan mulai membantai para Onmyoji. Sementara Yura berhadapan dengan Akifusa di mana si Akifusa bisa bergerak cepat dan tiba-tiba muncul di belakang si Yura. Beruntung Ryuji datang menyelamatkan adiknya itu. Ryuji pun lalu menyuruh Yura menemui Mamiru yang sedang berjaga di gerbang belakang dan meminta keduanya mencari dalang di balik penyerangan yang gak lain adalah Hagoromo. Sementara ia sendiri akan berhadapan dengan Akifusa dan part 6 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.